Buat kemarin yang nanyain, mending mana Bang? Redmi Watch 5 atau Huawei Watch Fit 3? Di video ini saya akan jawab pertanyaan kalian. Saya akan compare side by side dari kedua smartwatch keren ini di harga 1 jutaan. Untuk si Huawei ini saya lihat harganya lagi turun ya di 1,6-an. Langsung aja kita bahas dari yang pertama, yang kelihatan dulu ya. Desainnya sama-sama square. Terlihat dari ukuran ini udah kelihatan banget ya, si Redmi Watch 5 ini terlihat lebih besar dan lumayan tebal. Kita lihat waktu itu saya udah ukur sih. Saya akan ukur ulang di bagian tengah sensor heart rate-nya aja langsung ya. Ini hampir 13 mm guys. Kemudian si Huawei di tengah sensornya ini 11 mm lebih. Jadi lumayan tipis si Huawei ya. Di bagian lebar case-nya ada di 41 mm. Xiaomi. Untuk Huawei ini kecil guys, 36 mm lebih. Wow. Untuk lak-tulak dia ada di 47 mm lebih si Xiaomi. Untuk Huawei ada di 43 mm lebih. Bedanya jauh ya. Jadi buat kamu pecinta smartwatch kecil, ini si Huawei bisa jadi rekomendasi terbaik sih ya. Selain dari ukuran diameternya yang kecil, untuk strapnya juga terlihat ini agak beda ya, tapi terlihat juga mirip-mirip. Gimana kalau kita buka dan coba pasang? Soalnya dia punya quick release di sini ya, one click modelnya sama-sama nih one click. Si Huawei tinggal dipencet tarik dan si Xiaomi juga sama menggunakan one click juga. Jadi saya coba tuker nih, siapa tahu bisa ya kan? Ih, bisa guys ternyata tuh. Ini punyanya Xiaomi, saya pasang ke Huawei. Memang sih, ada kurang pas gitu ya, ada sedikit renggang jeda di sini nih, tuh kalau bisa diperhatikan ada jedanya. Sedangkan si Huawei punya strap saya pasang ke si Xiaomi Watch 5, kita lihat, ya ternyata nggak bisa kalau si Huawei punya strap ya, dipasang ke si Xiaomi. Ini berasanya saya, dia lebih kecil deh strapnya. Di bagian rongga ini lebih lebih fit gitu, jadi nggak bisa muat atau nggak muat gitu ya, nggak bisa masuk, jadi nggak bisa ngegigit dia. Tapi memang sih untuk ukuran strap saya merasa lebih lebar si Xiaomi. Lebar strapnya 20 mm Xiaomi, ya kurang lebih mirip-mirip sih, cuma beda berapa milimeter aja nih, dikit doang sih. Build quality udah sama-sama solid menurut saya, dia memakai frame dari alloy ya. Kemudian di bagian belakang dari plastik. Yang berbeda ini kalau kita perhatikan Huawei glossy tampilannya, sedangkan si Xiaomi lebih ke doff gitu. Blacknya doff, tidak bisa meninggalkan fingerprint atau sidik jari. Kalau si Huawei bisa nih. Jadi kalau berkeringat kelihatan banget. Untuk strapnya menurut saya pribadi ya, saat penggunaan saya merasa ini lebih nyaman si Huawei sih strapnya. Entah kenapa dia modelnya sama seperti strapnya si Huawei Band 9 yang terbaru ya, halus, lembut, dan nyaman di kulit gitu. Sedangkan si Xiaomi sih nyaman tapi masih saya berasa kurang aja, entah kenapa deh, dari materialnya mungkin. Kemudian juga di bagian strap saya kualitinya merasa lebih tipis si Xiaomi. Hal yang saya kurang suka dari Xiaomi ini strapnya diselipin ke dalam gitu guys. Jadi saya berasanya untuk dipakai ketika buru-buru itu kurang mantap aja ya. Untuk strapnya Huawei saya berasa lebih seperti jam tangan pada umumnya memakai penyangga strap seperti ini. Untuk tombol fungsi dari kedua smartwatch ini berbeda ya. Kalau Xiaomi hanya ada satu pilihan aja, crown button, sedangkan Huawei ada dua, crown button dan press button. Lebih simpel memang si Xiaomi ya, cuma menggunakan satu tombol fisik aja. Tetapi dari pengalaman saya pakai, Xiaomi untuk crown buttonnya ini fungsinya cukup bagus, presisi, smooth, dan berasa haptic feedback-nya ini mantap, solid. Untuk Huawei sendiri, saya merasa juga ini cukup baik, bagus, dan presisi, smooth. Haptic feedback-nya juga nggak kalah nih, benar-benar bagus sih. Kalau teman-teman sendiri pilih yang mana nih? Model HyperOS atau Harmony OS? Kedua-duanya ini benar-benar mantep ya, UI-nya smooth, fluid gitu. Di bagian tombol ini keduanya nggak bisa untuk double click ya. Kalau kita lihat, nah dia nggak bisa double klik Xiaomi. Kalau yang bagian Huawei saya coba double klik, ini dia malah masuk ke menu widget untuk mengubah tampilan menu widgetnya nih, seperti ini. Tuh, ya lebih berguna si Huawei sih ya, tombol crown-nya ya, menurut saya. Kemudian tombol yang di bagian bawah karena dia ada 2 fungsi tombol, yang bawah ini untuk masuk ke mode sport olahraga. Ngomong-ngomong soal olahraga, untuk kedua smartwatch ini sudah built-in GPS yang pastinya kemana-mana olahraga nggak usah bawa handphone lagi ya, udah tinggal nyalain fitur GPS dan dia terkoneksi langsung ke satelit GPS-nya. Saya coba tes untuk fitur GPS di indoor, saya tes untuk olahraganya, kita lihat seberapa cepat dia mengunci. Kita ulang lagi, sama-sama kita klik ya. Oke, ini kita lihat
Kita tunggu GPS lock-nya ini seberapa cepat nih, Huawei kah atau Xiaomi kah? Ini HyperOS dan ini adalah HarmonyOS. Kita lihat keduanya ini saya tidak hubungkan sama sekali ke smartphone ya. Terlihat keduanya kalau di indoor ini memang agak kesulitan mencari sinyal GPS atau nge-lock GPS-nya ya, harus di outdoor. Ngomong-ngomong soal UI, kedua smartwatch ini UI-nya nih berbeda. Kalau yang bagian HyperOS atau Xiaomi, kita bisa lihat di bagian bawah ini untuk mengubah tampilan temanya. Dia memiliki 3 tampilan tema, yaitu atau icon ya, boleh disebut ya. Seperti ini tampilannya, ada model daftar atau list, icon seperti ini, dan teks, dan juga icon aja. Sedangkan Huawei dia hanya ada 2 tampilan mode tema, yang model smart style seperti ini ya, dan model list aja. Kualitas layar keduanya sama-sama menggunakan panel AMOLED, yang menurut saya ini kualitas AMOLED-nya benar-benar cakep ya. Keduanya untuk dipakai di outdoor terlihat dengan jelas, tetapi kalau kita lihat di atas kertas tertulis, kedua smartwatch ini memiliki brightness yang cukup tinggi. Ketika di outdoor udah pasti aman kalau kita lihat ya. Ukurannya aja yang beda nih, lebih besar si Redmi Watch 5. Dia ukurannya 2,07 inch dengan resolusi yang juga besar 432 kali 514 pixel. Kerapatan pixelnya ini sampai 324 pixel per inch. Kalau untuk pixel per inch-nya lebih besar si Huawei, jadi layar lebih kecil, PPI-nya lebih besar di 347. Untuk Bluetooth version untuk Xiaomi ini yang terbaru ya, 5.3, sedangkan Huawei masih 5.2. Kalau saya swipe-swipe begini dia punya touchscreen, ini keduanya sama-sama bagus, tapi kalau si Xiaomi ini tidak bisa di-slide dari kanan ke kiri ya. Jadi nggak ada menu ataupun widget gitu ya. Aneh sekali menurut saya. Jadi kekurangannya di situ. Kalau untuk si Huawei ini mau ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah ini tetap semuanya bisa dipakai touchscreen-nya. Untuk watch face, pilihan dari kedua smartwatch ini juga terbilang banyak dan oke-oke ya dari aplikasinya apalagi. Saya suka dari Xiaomi ini karena layarnya yang benar-benar besar ya dan AMOLED cakep. Untuk Huawei ya ini emang dia lebih imut sih, imut dan watch face-nya ini di app-nya Huawei Health bener-bener cakep-cakep dan bagus loh menurut saya. Selalu update dan nggak pernah ketinggalan ya watch face terbarunya. Ada yang berbayar maupun yang gratis. Yang gratis saya juga bagus-bagus menurut saya. Saya pakai yang gratisan mulu. Untuk always on display, kedua smartwatch ini sudah bisa mengikuti tampilan watch face bawaan yang kita pakai ya. Dan dia juga ada model Smart AOD. Jadi kalau kita tidak pakai smartwatch-nya, untuk always on display-nya akan off sendirinya. Ketika kita pakai, AOD-nya baru bisa aktif. Jadi itu fungsinya untuk mengirit daya baterai aja sih. Yang saya perhatikan untuk mengaktifkan always on display kedua smartwatch ini, saya merasa lebih mudah si Redmi. Kalau si Huawei ini agak ribet ya. Di bagian kita masuk ke dalam setting, lalu kita pilih bukan yang tampilan atau kecerahan ya, tetapi kita pilih yang muka jam tangan ini, bagian ini. Nah, di sini baru kita bisa tampilkan selalu hidup. Jadi dia bukan tergabung di bagian tampilan dan kecerahan. Sedangkan si Redmi, kita tinggal masuk ke dalam setting aja, lalu pilih tampilan dan kita slide ke atas. Ini kita bisa aktifkan yang namanya tampilan selalu aktif atau AOD. Tertulis banget di sini always on display-nya dan kita bisa aktifkan. Jadi lebih mudah dimengerti si Redmi Watch ya. Untuk di bagian display kedua smartwatch ini bezelnya menurut saya masih agak tebal si Huawei, bisa dilihat, tetapi simetris. Biarpun agak tebal dia simetris ya. Jadi atas kanan kiri bawahnya ini terlihat sama ukuran displaynya. Sedangkan si Redmi Watch ini terlihat lebih tipis. Ya, bisa dilihat pinggir-pinggir bezelnya nih lebih tipis dan dia benar-benar simetris juga. Untuk kedua smartwatch ini udah pasti tersedia fitur 5 ATM water resistant. Keduanya ini udah pasti bisa dipakai untuk berenang, cuci tangan ataupun kehujanan udah pasti bisa lah ya. Ketahanan airnya udah cukup oke menurut saya. Cuma untuk Huawei Watch ini kan daily driver saya ya. Selama pemakaian saya terus-menerus ini saya nggak pernah bawa berenang karena saya sangat sayang untuk smartwatch-nya ya, apalagi di harga 1 jutaan. Jadi sekedar kehujanan saya pernah, tapi nggak pernah pakai untuk cuci tangan, berenang, saya lepas. Ya karena saya begitu sayangnya kepada smartwatch ini, saya beli mahal-mahal ya, takutnya rusak, walaupun dia sudah bersertifikasi 5 ATM. Lalu kita lihat untuk aplikasinya, Xiaomi menggunakan dari Mi Fitness, sedangkan Huawei menggunakan dari Huawei Health. Yang kalau kita perhatikan ini kedua aplikasi benar-benar lengkap ya, detail dan juga
fiturnya banyak. Kalau pendapat saya pribadi, saya melihat aplikasi dari Huawei ini benar-benar lebih komplit sih. Seperti sleep data, saya lebih suka dari tampilannya Huawei yang terlihat lebih detail aja. Dari segi fitur kesehatan juga saya merasa Huawei lebih ya, ada lebihnya gitu. Untuk fitur-fiturnya dari kedua smartwatch ini kita lihat fitur kesehatan seperti heart rate monitor, dia ada ya pastinya. Kemudian SpO2 ready, stress level juga pastinya juga ada tersedia. Kita lihat stress levelnya di sini. Ini keduanya dia sama-sama berjalan ya di background belakang ketika kita pakai smartwatch-nya. Breathe, latihan pernafasan ada, Bluetooth call keduanya juga ready. Bisa terhubung ke WhatsApp call menggunakan aplikasi WhatsApp ya dari smartwatch Android Samsung. Saya tes keduanya bisa. Bluetooth music ready. Tetapi kalau saya lihat di Huawei saya suka dengan fitur yang namanya analisis aritmia. Jadi dia juga sama bisa berjalan di background belakang. Lalu juga Huawei ada fitur yang namanya tetap bugar. Ini adalah fitur yang cukup keren juga di Huawei. Kita bisa atur seperti asupan kalori ya, asupan makanan hari ini. Kemudian ini adalah kalori yang kita bakar. Dia juga ada Clover kesehatan dan lebih detailnya di aplikasi kalau kita lihat. Untuk Xiaomi juga tidak kalah menarik. Redmi Watch 5 ini memiliki fitur yang namanya skor vitalitas. Di sini kita bisa lihat slide ke atas untuk datanya ya. Dan kita bisa masuk ke dalam setting pengaturan untuk mengatur lacak detak jantung. Mau yang cerdas ataupun manual nih, seperti 1 menit, 10 menit, dan 30 menit. Kalau yang saya perhatikan dari fitur remote kamera Xiaomi ada, sedangkan di Huawei saya cari-cari ini tidak ketemu ya, alias tidak ada deh. Sepertinya mungkin buat teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Untuk kompas keduanya ini smartwatch ready ya, kompas fiturnya ini, dan dia harus dikalibrasi dulu dengan menggoyangkan angka 8 seperti ini. Yang tidak ada di Redmi Watch saya cari fitur kalkulator. Ini saya lihat nggak ada ya. Dia ada kalender. Kalau di Huawei Watch kalkulator ada. Yang tidak ada di Huawei Watch juga ini seperti fitur perekam suara di Redmi Watch tersedia, sedangkan di Huawei tidak ada. Jadi untuk fitur ini sama-sama ya, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada yang ada yang tidak ada di Huawei. Untuk baterai keduanya ini berbeda. Kalau Huawei lebih kecil ya, sesuai dengan ukuran diameternya di 400 mAh. Sedangkan Redmi Watch 5 dia ada di 550 mAh, lebih besar 150 mAh. Widih. Kalau pengalaman saya dari pemakaian saya sehari-hari karena Huawei adalah daily driver saya, jadi saya tahu ya untuk kapasitas baterai ini, untuk daya tahannya. Menurut saya Huawei ini walaupun kecil cuma 400 mAh, segini udah irit. Pengecasannya juga sangat amat cepat penuhnya dan pemakaian saya dari 100% itu bisa sampai 2 mingguan loh baru dicas lagi. Sedangkan Xiaomi ini saya kan baru ya, baru juga beberapa hari pakai, saya belum bisa memastikan lebih lanjutnya sih. Tetapi biasa rata-rata untuk produk Xiaomi sih ini udah irit apalagi dikasih baterainya yang lumayan lebih besar daripada si Huawei ya, 550 mAh. Ini menurut saya sudah cukup oke sih. Seharusnya si Xiaomi ini bisa lebih lama dibanding Huawei yang 400 mAh ya. Harusnya kalau dilihat dari kertas kapasitas baterainya lebih besar. Untuk harga Huawei Watch Fit 3 dia di saat video ini tayang ada di harga 1,6 jutaan, hampir 1,7 ya, nggak nyampe. Dan dia punya pilihan warna strap yang cukup banyak. Sedangkan Redmi Watch 5 dia ada di 1,3 jutaan, nggak nyampe 1,4 juta. Hanya ada 3 pilihan warna aja. Bedanya sekitar 300 ribuan lebih dari Huawei Watch ya. Dan keduanya udah pasti bergaransi resmi di Indonesia 12 bulan. Oh ya, satu hal lagi untuk pemakaian saya beberapa hari dari Redmi Watch. Kalau ini kan emang daily driver saya ya. Semenjak saya pakai, saya merasa ini ada perbedaan di bagian pedometer ya. Untuk langkah kaki, saya coba tes. Ini berjalan dengan ukuran yang sama. Ada perbedaannya nih yang lumayan ya. Di langkah kaki bisa di 200 lebih nih, hampir 300 langkah ya. Menurut saya Huawei lebih presisi ya untuk langkah kaki. Saya bandingkan dengan Garmin juga dia hampir mirip-mirip soalnya. Oke, kesimpulan dari saya, dari kedua smartwatch keren ini, saya nggak bisa bilang Huawei ini lebih bagus dari Redmi, tetapi kita lihat dari segi pandang, apa yang kita butuhkan untuk pribadi kita sendiri. Misalnya, seperti saya, lengan saya ini kecil ya, ukuran lingkarnya 16 cm, terlihat kurus. Ya, saya nggak mungkin memilih dari Redmi Watch 5 ini yang ukurannya dengan diameter yang sangat besar, saya pakai di lengan saya yang kecil seperti ini. Ini kebanting banget guys. Jadi
pilih aja sesuai dengan selera kalian masing-masing. Kalau saya lebih memilih si Huawei karena dia desainnya ini lebih kecil, tipis, minimalis, fungsi crown, tombol dia ada 2, dan dia banyak pilihan warna juga ya, strapnya bisa ganti-ganti, banyak pilihan warna lah. Sedangkan Redmi Watch dia hanya ada 3 pilihan warna, tetapi dia lebih murah guys, bedanya 300 ribuan lebih. Baterai juga lebih besar, layarnya lebih gede, itu fitur juga nggak kalah ya. Ini ada banyak di Redmi Watch, sedangkan di Huawei tidak ada. Ada juga yang Huawei ada fiturnya, sedangkan di Redmi Watch tidak ada. Yang tadi udah saya bahas ya. Kemudian untuk fitur-fitur Bluetooth call keduanya sama, bisa terhubung ke WhatsApp call, mengangkat panggilan langsung dari smartwatch. Ketahanan airnya juga mirip sama 5 ATM. Dan untuk aplikasi aja menurut saya sih, saya lebih condong ke Huawei ya. Entah kenapa, mungkin karena Huawei ini udah jadi daily driver saya, udah terbiasa gitu ya. Kalau untuk desain saya lebih suka dengan Redmi Watch 3 itu. Desainnya mirip-mirip, Huawei ya, minimalis gitu, desainnya tidak terlalu besar, keren juga desainnya, oval gitu ya, nggak terlalu ngotak banget seperti si Redmi Watch 5 ini. Kalau yang nanya Redmi Watch 5 ke Redmi Watch 5 apakah worth it? Mending pilih yang Redmi Watch 4 aja, nanggung ya. Kalau udah punya Redmi Watch 4, saran saya nunggu aja, siapa tahu Redmi Watch 6 bisa desainnya berubah atau beda gitu ya. Karena saya lihat untuk dari segi desain sendiri mirip gitu. Upgrade-nya menurut saya nggak terlalu signifikan. Buat yang nanya alternatif lain di harga 1 jutaan, ya ini bisa jadi pilihan buat kalian. Kalau kamu lengannya kecil. Dan satu hal lagi, aplikasi Huawei Health ini tidak ada di Play Store ya, saya mau ingatkan. Jadi kalian harus mengunduhnya di APK, download app-nya dari scan barcode app-nya di kemasan. Kalau untuk Mi Fitness sendiri udah pasti ada di Play Store, tinggal download aja. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan dari kedua smartwatch keren ini, saya compare ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mendang-mendingin gitu ya, mau pilih yang mana nih Bang gitu. Jadi saya bisa kasih rekomendasi dan memperlihatkan kelebihan serta kekurangannya dari masing-masing kedua smartwatch keren di harga 1 jutaan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya Freddy dan nantikan video saya selanjutnya. Bye.